Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ratnadila dengan NIM 1905117. Saya mahasiswa dari mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6A Fakultas Hukum Universitas Maliko Saleh yang diampu oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu PowerPoint yang berjudul Hipotek Pesawat Udara. Baik, langsung saja. Sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan memberikan dampak pada pembebanan jaminan. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan tidak mengatur mengenai pembebanan jaminan pesawat udara atau norma kosong, sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, timbul perbedaan penafsiran tentang lembaga jaminan yang mana digunakan dalam pembebanan jaminan suatu pesawat udara. Dalam pasal 71 Undang-Undang Penerbangan menjelaskan bahwa objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak kejaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan atau perjanjian sewa guna usaha. Kemudian dalam pasal 72 Undang-Undang Penerbangan ditegaskan bahwa perjanjian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak pada perjanjian tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri dan sifat dari hipotek. Yang pertama, hipotek adalah hak kebendaan. Yang kedua, hipotek adalah perjanjian asesoir. Yang ketiga, hipotek adalah hak yang didahulukan pembayarannya. Yang keempat, mudah dieksekusi, terdapat dalam pasal 1178 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kelima, sebelum berlakunya undang-undang hak tanggungan objeknya adalah benda tetap atau hak-hak atas tanah, kecuali pesawat terbang atau helikopter dan kapal laut. Selanjutnya, hak hipotek hanya berisi untuk melunasi utang dari nilai benda jaminan dan tidak memberi hak untuk menguasai bendanya atau memilikinya. Kemudian, hipotek hanya dapat dibebani atas benda orang lain dan tidak atas benda milik sendiri. Jika hipotek dan hak milik berada dalam satu tangan, maka hipotek itu dengan sendirinya batal. Kemudian, hipotek adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, hipotek hanya dapat dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda itu. Kemudian, hipotek hanya dapat diletakkan atas benda yang sudah ada. Hipotek atas benda yang baru akan ada di kemudian hari adalah batal. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pemberi dan pemegang hipotek. Hak pemberi hipotek antara lain adalah yang pertama, tetap menguasai bendanya. Yang kedua, mempergunakan bendanya. Yang ketiga, melakukan tindakan penguasaan asal tidak merugikan pemegang hipotek. Yang keempat, berhak menerima uang pinjaman. Selanjutnya ada kewajiban pemegang hipotek, yaitu pertama, membayar pokok beserta bunga pinjaman uang dari jaminan hipotek. Yang kedua, membayar denda atas keterlambatan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Kemudian hak pemegang hipotek antara lain 1. Memperoleh penggantian daripadanya untuk pelunasan piutangnya (Verselrecht) jika debitur melakukan wanprestasi. Yang kedua, memindahkan piutangnya karena hipotek bersifat asesoir, maka dengan berpindahnya utang pokok, maka hipotek ikut pindah.
Jaminan hipotek merupakan jaminan yang paling relevan dikarenakan pesawat udara memiliki sifat kekhususan. Hal tersebut dikarenakan pesawat udara mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan yang sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Penerbangan. Diwajibkannya memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan, menjadikan pesawat udara sebagai benda tidak bergerak. Suatu pesawat udara, jika kita lihat dari segi sifatnya yang berpindah atau dipindahkan, memang dapat digolongkan sebagai suatu benda bergerak. Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, apabila dilihat dari segi berat bobot total pesawat udara yang lebih dari 20 meter kubik, yang memperkuat penjelasan bahwa pesawat dikategorikan menjadi benda tidak bergerak, sebagaimana halnya kapal laut. Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa kapal Indonesia yang berukuran lebih dari 20 meter kubik dapat dibukukan dalam suatu register menurut ketentuan undang-undang yang akan ditetapkan tersendiri. Dengan dilakukannya pendaftaran kapal, akibat hukum yang penting adalah bahwa terhadap kapal yang terdaftar itu, status hukumnya dipersamakan dengan barang-barang tak bergerak. Maka dari penjelasan tersebut, pesawat udara dapat diikatkan dengan jaminan hipotek. Sistem pendaftaran pemberian jaminan kebendaan atas pesawat udara sebagai jaminan kredit tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Sehingga apabila dilihat dari pembebanan jaminan atas pesawat udara, yaitu dijaminkan dengan cara hipotek, maka untuk pendaftaran pemberian jaminan kebendaan atas pesawat udara adalah dengan dibuatkan akta hipotek pesawat udara oleh notaris yang didaftarkan pada buku daftar hipotek pesawat udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pemenuhan asas publisitas untuk melindungi pihak ketiga dari kemungkinan yang merugikan sebagaimana diatur dalam pasal 1179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Eksekusi hipotek. Akta hipotek memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Terdapat pada pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Kekuatan eksekutorial akta tersebut menjadikan pemegang hipotek atau kreditur dapat melakukan eksekusi tanpa proses digugat di pengadilan, akan tetapi tetap harus melalui lembaga parate eksekusi sebagaimana menjadi hak yang didahulukan untuk pemegang hipotek atas utang-utang yang dijaminkan oleh debitur. Selain titel eksekutorial, hipotek kapal yang didaftarkan berakibat melekatkan sifat kebendaan terhadap tagihan yang dijamin dengan hipotek, menentukan tingkat hipotek, dan menentukan kekuatan mengikat antara sita jaminan dengan pendaftaran hipotek. Salinan akte hipotek memiliki konsekuensi hukum kekuatan eksekutorial. Dengan demikian dapat dilakukan eksekusi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya kali ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.